Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazil Baskara dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas ISIP dengan nomor NIM 2310 8310 28, Universitas Andalas. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan soal, saya akan menjelaskan mengenai platform digital itu sendiri. Yaitu dapat diartikan sebagai suatu tempat, wadah atau sarana yang akan bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang atau menawarkan jasa dan layanan. Kehadiran platform digital tersebut membuat seluruh kegiatan di atas bisa dilakukan dalam satu tempat, yang mempertemukan langsung pihak penjual dan pembeli, pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pemakai jasa atau layanan. Selanjutnya kita masuk ke soal pembahasan yang pertama, yaitu apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual. Yang pertama itu untuk lakukan penyebaran konten seksual. Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara korban dan pelaku. Konten disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi korban. Contohnya adanya penyebaran foto yang tidak senonoh, mereka berkenalan dengan pelaku di media sosial dan kemudian diancam dan dibujuk untuk berfoto. Ancaman dan tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual dan finansial dari korban. Dan itu merupakan salah satu contoh yang mungkin bisa terjadi dalam bentuk penyebaran konten seksual. Yang kedua dilakukan untuk balas dendam dengan pornografi. Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Terkadang pelakunya biasanya adalah suami, mantan pacar, selingkuhan, maupun atasan korban. Dan juga bentuk-bentuknya juga dapat, yaitu dalam mengakses informasi tentang anak-anak, bertukar informasi, berbagi gambaran tentang pelecehan seksual anak, dan bahkan meminta anak-anak untuk melakukan kejahatan seksual tersebut. Hal ini tentunya berpotensi menjadi masalah yang sangat besar, di mana anak-anak dieksploitasikan dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar korban ditampilkan dalam materi pelecehan seksual online adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Selanjutnya ke soal yang kedua, yaitu apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual. Yang pertama adanya perkembangan teknologi. Perkembangan platform digital di era informasi dan teknologi telah memunculkan dampak yang luar biasa khususnya bagi anak-anak di seluruh dunia. Tidak diragukan lagi, platform digital telah membawa perubahan besar dalam hidup mereka, dan sebagian besar perubahannya sangat positif. Namun demikian, penjelasan ini bukan untuk mengulas tentang banyak dimensi positif dari platform digital, melainkan untuk berbagi dengan penonton tentang risiko ditimbulkannya, khusus risiko kepada anak-anak di seluruh dunia. Yang ketiga adanya tingkat pelecehan yang tinggi. Tingkat pelecehan dan kekerasan seksual pada platform digital digambarkan semakin memburuk. Temuan dari studi Interpol pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat keparahan pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak muda cenderung lebih besar pada tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu bagaimana kita agar terhindar dari kejahatan seksual melalui penyalahgunaan platform digital. Tipsnya antara lain, jangan masuk komunitas negatif, jaga penampilan, hindari obrolan berbau porno, gunakan menu lapor di media sosial, dan beri tindakan tegas disertai bukti tangkapan layar. Agar terhindar dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual di ranah digital, maka kita harus membatasi interaksi daring. Pikirkan sebelum posting, lindungi rahasia diri, dan jangan mudah tertipu orang yang baru dikenal. Untuk melindungi keamanan digital anak-anak, yakni melindungi identitas digital anak. Ketahui siapa lawan bicara anak, tunjukkan konten sesuai usianya, dan tanamkan nilai penting dalam bermedia sosial. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dunia digital memiliki jangkauan yang luas, tidak terbatas ruang dan waktu, mudah diterima serta dibagikan. Jika dahulu kita mengenal jejak batu tulis hanya ada satu tempat, tetapi jejak digital bisa diakses banyak orang dalam waktu yang singkat. Dan harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas di internet. Harus dipikirkan terlebih dahulu dampaknya akan merugikan pihak lain atau berakibat berlanggaran. Dan harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas di internet. Harus dipikirkan terlebih dahulu dampaknya akan merugikan pihak lain atau berakibat pelanggaran hukum. Jadi, kita harus ingat apa yang sudah kita bagikan di internet akan tetap tinggal di sana. Meskipun sudah kamu hapus, karena jejak digital tidak akan bisa benar-benar hilang meskipun sudah dihapus. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga kita menjadi pengguna digital dengan baik dan bijak. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.